Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Psikologi Islam A 2018 yang beranggotakan Eliza Ramadana, Nur Aisyah Tawahyuni, Hidayatun Nadia, dan Intan Aswarumpoko. Di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah asesmen dasar yang diampu oleh dosen kita tercinta Ibu Santi Komalasari MC Psikolog, yaitu observasi dalam pemeriksaan psikologi. Secara garis besar, ada 3 pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama adalah fungsi observasi dalam pemeriksaan psikologi. Yang kedua adalah penerapan observasi dalam berbagai bidang psikologi. Dan yang terakhir adalah pencatatan observasi dalam pemeriksaan psikologi. Beberapa di antara kita mungkin masih bingung, apa sih sebenarnya fungsi observasi dalam pemeriksaan psikologi? Berikut adalah 9 fungsi observasi dalam pemeriksaan psikologi. Yang pertama, sebagai keperluan asesmen awal. Yang kedua, untuk menentukan kekuatan observi dan menggunakannya untuk meningkatkan hal-hal yang masih lemah. Yang ketiga, dasar untuk merancang rencana individual. Yang keempat, dasar dari titik awal kemajuan klien. Yang kelima, mengetahui perkembangan anak pada area tertentu. Yang keenam, untuk memecah masalah yang berhubungan dengan anak. Yang ketujuh, menjadi bahan untuk memberi laporan kepada orang tua, guru, dokter, dan profesi lainnya. Yang kedelapan adalah informasi status anak atau remaja di sekolah untuk keperluan bimbingan konseling. Dan yang terakhir adalah informasi status klien klinis. Pembahasan selanjutnya mengenai penerapan observasi dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang psikologi klinis. Nah, pada bidang psikologi klinis ini, observasi biasanya digunakan untuk mengidentifikasi simptom dari gangguan, juga mengidentifikasi tingkat gangguan, mendukung proses konseling, mengevaluasi kemajuan terapi dan konseling, mendukung dalam proses psikotes, dan dilakukan bersamaan dengan wawancara pada proses intake, interview, dan konseling. Selanjutnya, pada bidang psikologi perkembangan, biasanya observasi digunakan dalam mengidentifikasi kemunculan gejala atau simptom yang muncul dari gangguan atau permasalahan perkembangan khususnya terhadap anak. Juga mengidentifikasi level gangguan perkembangannya, mengidentifikasi tingkat perkembangan anak, dan terakhir adalah untuk mengevaluasi hasil terapi atau interview pada anak. Ketiga adalah penerapan observasi dalam bidang psikologi industri dan organisasi. Pada bidang ini, biasanya observasi dilakukan sebagai studi ergonomika, seleksi dan asesmen kepribadian, analisis jabatan, identifikasi kebutuhan, dan pemantauan perilaku dalam proses training. Oke, kita masuk ke penerapan observasi dalam berbagai bidang yang terakhir, yaitu psikologi sosial. Penerapan observasi ini bisa dilakukan untuk studi pemetaan sosial dan kecenderungan masyarakat. Yang kedua, ada studi kancah masalah sosial seperti agresivitas masyarakat, pelacuran, anak jalanan, dan tawuran. Lalu yang ketiga ada studi perilaku manusia dalam situasi sosial seperti perilaku tolong-menolong. Dan yang keempat ada evaluasi penderitaan korban. Yang terakhir ada identifikasi kebutuhan interview sosial. Oke, lanjut masuk ke pencatatan observasi dalam pemeriksaan psikologi. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada status presence, yang kedua observasi dalam pelaksanaan dan pemeriksaan, dan yang ketiga ada kerangka observasi Sattler. Masuk ke penjelasan status presence. Status presence adalah kesan pertama pada saat pertama kali bertemu sampai terjadi kontak awal dalam proses pemeriksaan psikologi.
Dalam hal ini mencakup dua hal, yaitu ekspresi nonverbal statis dan ekspresi nonverbal dinamis. Untuk penjelasan ekspresi nonverbal statis dan ekspresi nonverbal dinamis bisa kalian lihat. Oke, masuk yang kedua, yaitu observasi dalam pelaksanaan dan pemeriksaan. Untuk memperoleh data yang signifikan, ada dua hal yang perlu kita cermati, yaitu situasi wawancara dan yang kedua ada situasi tes intelijensi. Dalam situasi wawancara, kita bisa melihat cara duduknya, jarak duduk, dan posisi duduk berubah-ubah atau tetap. Yang kedua ada reaksi-reaksi emosional. Yang ketiga, gerakan-gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Yang keempat, ada gerakan tiba-tiba. Dan yang kelima, cara bicaranya. Untuk situasi tes intelijensi, kalian bisa baca sendiri ya. Melanjutkan presentasi Eliza Ramadana, yaitu kerangka observasi Sattler. Sattler mengemukakan bahwa untuk mendapatkan data observasi itu yang komprehensif dalam pemeriksaan psikologis, setidaknya yang beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sikap terhadap pemeriksaan, sikap terhadap situasi tes, sikap terhadap diri, dan kebiasaan kerja. Yang saya jelaskan ada 4, yaitu sikap terhadap pemeriksaan itu seperti bagaimana tester berhubungan dengan tester, apakah ia malu, takut, agresif, atau bersahabat, dan apakah tester negativistik, selalu mengeluh atau berusaha keras untuk menyenangkan tester, dan apakah ada perbedaan hubungan tester dengan tester saat kontak awal dan tahap berikutnya. Dan apakah tester berusaha mempengaruhi tester untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan, dan apakah tester memperhatikan tester dengan sesama untuk mengetahui apakah itu sudah benar, apakah jawabannya itu sudah benar. Dan ada juga sikap terhadap situasi tes, yaitu apakah tester relaks atau tegang, terhambat atau tidak tenang, apakah ia tertarik atau tidak, dan apakah ia kelihatan yakin dengan kemampuannya, dan apakah ia bersemangat untuk terlibat atau harus diajak, apakah tugas dipandangnya sebagai permainan, games, menantang, atau mengancamnya karena akan membuatnya gagal, dan seperti apa perhatiannya, apakah selalu diperlukan mengulangi instruksi, dan apakah ia terlihat sulit, apakah mudah atau sulit mengumpulkan lagi perhatian jika sudah pecah, apakah ia terlihat menggunakan kemampuannya, apakah ia mencoba hanya jika diminta oleh tester, dan apakah ia mudah menyerah atau dia ngotot untuk mencoba item yang sangat sulit, apakah minatnya bervariasi sepanjang jalan pemeriksaannya. Itu sikap terhadap situasi tes. Sikap terhadap diri itu yaitu apakah ia percaya diri, dan apakah ia sering mengatakan ia tidak mampu untuk berkomentar atau menyombongkan kemampuannya, atau juga cukup objektif menilai hasil pekerjaannya. Itu sikap terhadap diri. Dan kebiasaan kerja. Kebiasaan kerja itu ialah apakah tempo kerjanya cepat atau lambat, dan apakah ia memperbaiki jawabannya, dan apakah ia kelihatannya memikirkan dulu dan mengorganisasikan jawabannya, atau ia memberikan jawabannya secara impulsif atau tidak hati-hati, dan apakah ia dengan bersuara atau hanya memberikan jawaban akhirnya. Baik, saya Datu Nadia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai 9 kerangka observasi Sattler yang 1-4-nya tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya.
Nah, langsung aja yang kelima yaitu reaksi terhadap item test. Nah, di kerangka yang kelima ini terdapat 3 rumusan. Yang pertama itu ada jenis item test yang mana yang nantinya akan menimbulkan reaksi anxiety atau kecemasan, ketegangan atau hal yang membuat muka si tester itu memerah. Nah, yang kedua, apakah nanti ada bagian tes tertentu yang membuat tester lebih nyaman atau tidak. Nah, yang ketiga, apakah yang tertarik pada item tertentu daripada yang lainnya. Nah, selanjutnya ada kerangka ke-6 yaitu reaksi terhadap kegagalan. Nah, di dalam kerangka ke-6 ini terdapat 5 rumusan. Yang pertama, bagaimana nanti reaksi tester terhadap kegagalan. Nah, yang kedua, apakah nanti ia akan meminta maaf, mencari alasan atau merasionalisasi, atau justru dia menerima kegagalannya dengan tenang. Nah, yang ketiga, bagaimana nanti reaksi tester itu ketika dihadapkan dengan item yang sulit. Apakah nanti dia akan menyerah, atau dia justru menjadi agresif, bekerja lebih giat, atau dia malah berbuat curang, menghindar, atau secara terbuka mengakui kalau ia gagal. Nah, yang keempat, jika si tester ini menjadi agresif, nantinya apa atau siapa yang menjadi sasaran tingkah laku agresifnya. Nah, yang kelima, jadi jika ditanya lebih lanjut mengenai suatu item itu, apakah nantinya ia akan memikirkan kembali jawabannya atau mempertahankan jawaban pertanyaan, atau malah ia justru hanya diam. Nah, kerangka selanjutnya yaitu kerangka yang ketujuh adalah reaksi terhadap pujian. Nah, rumusan yang pertama adalah bagaimana nantinya reaksi si tester ini ketika menerima pujian. Yang kedua, bagaimana ia menerimanya, apakah dia bersikap gembira atau justru malu. Nah, yang ketiga, apakah pujian ini akan membuatnya lebih giat atau tidak. Nah, selanjutnya kerangka yang ke-8 yaitu bahasa. Nah, di dalam kerangka ke-8 ini terdapat 5 poin. Yang pertama, yaitu seberapa jelas dan akurat tester mengekspresikan dirinya. Nah, yang kedua, apakah nanti ia berbicara lancar atau justru tersendat-sendat, dan jelas tidaknya artikulasinya, dan tidak pasti atau tepatnya kata-katanya. Nah, yang ketiga, apakah nanti responnya terarah dan to the point, atau justru malah berputar-putar dan tidak jelas, atau dia menggunakan asosiasi bebas di mana dia mengatakan secara leluasa apa yang ada di dalam kesadarannya. Nah, yang keempat, nanti apakah ia akan membuat pembicaraan didasari oleh persahabatan atau justru upaya untuk menghindari situasi tes. Yang terakhir, apakah pembicaraannya didasari persahabatan atau upaya untuk menghindari situasi tes. Nah, selanjutnya kerangka yang ke-9 atau kerangka yang terakhir adalah visual motor. Nah, di dalam visual motor ini terdapat 5 poin. Yang pertama, ada catatlah setiap gerak tangan, kaki, dan ekspresi wajah si tester itu dan bagaimana ia ketika memegang material tes. Nah, yang kedua, catat apakah ia kidal atau tidak. Yang ketiga, apakah waktu reaction time-nya cepat atau lambat. Dan yang keempat, apakah ia selalu bekerja secara trial atau justru error atau coba-coba. Nah, yang kelima, apakah ia terampil atau tidak. Sekian pembahasan dari kami mengenai observasi dalam pemeriksaan psikologi. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Ampihan.